Kisah keluarga Nabi Maimunah binti Al-Harits, Umratul Qadha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maimunah binti Al-Harits adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan bangsawan dari Bani Hilal. Maimunah lahir 6 tahun sebelum masa kenabian. Ayahnya bernama Al-Harits bin Hazn dan ibunya bernama Hindun binti Auf. Nama asli Maimunah adalah Baroh. Kemudian setelah menikah dengan Rasulullah, beliau menggantinya dengan nama Maimunah. Maimunah memiliki garis keturunan yang terhormat. Beliau bersaudara dengan wanita-wanita yang memiliki kemuliaan. Saudara kandung Maimunah adalah Ummu Fadl atau juga dikenal dengan Lubabah Al-Kubra. Ia merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Lubabah As-Sughra. Ia merupakan ibu dari Khalid bin Walid. Lalu saudari berikutnya adalah Izzah binti Al-Harits, yang merupakan istri dari Ziyad bin Abdullah bin Malik. Sedangkan saudara seibu adalah Asma binti Umais, yang merupakan istri dari Ja'far bin Abu Thalib, dan Salma binti Umais, yang merupakan istri dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Pada waktu itu, Maimunah menikah dengan Mas'ud bin Amr As-Saqafi. Namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Mas'ud bin Amr As-Saqafi menceraikan Maimunah. Sebenarnya Maimunah sudah condong kepada ajaran Islam sejak dahulu, namun suaminya masih tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan yang kedua, Maimunah menikah dengan Abu Ruham bin Abdul Uzza. Dia masih keturunan Abu Lahab, orang yang sangat memusuhi Islam. Tetapi kemudian ia meninggal dunia dan membuat Maimunah menjanda kembali. Di balik kejadian tersebut ada hikmah besar, yaitu Maimunah menjadi lebih leluasa menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sepeninggal suami keduanya, Maimunah mendapat firasat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya seorang suami yang akan merengkuh kedua tangannya untuk berjalan bersama menuju surga dunia dan akhirat. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah bersama sekitar 1.400 atau 1.500 jamaahnya keluar dari Madinah untuk melakukan umrah ke Mekah. Kaum Quraisy mengetahui hal tersebut, maka mereka berusaha menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk Mekah. Mereka menaruh curiga bahwa ini adalah taktik kaum muslim untuk menembus kota Mekah. Kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menghalangi Rasulullah dan pengikutnya masuk ke Mekah. Namun rombongan kaum muslim lolos dari hadangan pasukan Khalid setelah mendapat informasi dari suku Ka'ab. Ketika tiba di Bukit Hudaybiyah, kaum muslimin beristirahat sejenak. Lalu datanglah seseorang yang bernama Budail bin Warqa menanyakan tujuan kedatangan rombongan muslim ke Mekah. Rasulullah pun menjawab, "Sesungguhnya kami tidak datang untuk berperang. Kami hanya bermaksud melakukan umroh ke Baitullah." "Baiklah, akan kusampaikan kepada kaum Quraisy." Setelah mendapat informasi dari Budail, kaum kafir Quraisy masih tak percaya. Para pemuka Quraisy pun tetap berpegang teguh pada pendiriannya untuk melarang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Mekah. Hingga terjadilah kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya adalah bahwa Rasulullah harus membatalkan umrohnya tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah. Tahun berikutnya, kaum muslimin boleh masuk ke Mekah dan tinggal selama 3 hari tanpa senjata, kecuali senjata yang biasa dibawa oleh musafir berupa pedang yang tersarung. Berdasarkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati, maka Rasulullah dan umat muslim menunda memasuki Mekah di tahun 6 Hijriah. 1 tahun berjalan sejak perjanjian Hudaybiyah. Pada awal bulan Zulqaidah tahun 7 Hijriah, Rasulullah menyuruh para sahabatnya untuk melaksanakan Umratul Qadha, yaitu umrah pengganti. Semua rombongan yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah kala itu ikut dalam umrah pengganti ini, kecuali yang sudah gugur sebelumnya. Selain mereka, banyak juga yang ikut berumrah, sehingga secara keseluruhan jumlah mereka mencapai 2.000 orang. Dalam perjalanan Umratul Qadha, kaum muhajirin menelusuri jalan-jalan kota Mekah, tanah airnya yang suci itu.
tanah yang melahirkan Rasul dan tempat wahyu yang pertama kali diturunkan. Tanah tempat mereka pernah menghabiskan masa kecilnya dahulu. Ketika masuk Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggangi untanya yang dikenal dengan nama Al-Qaswa. Sementara para sahabatnya mengikatkan pedang di pinggangnya. Para sahabat terkemuka lainnya berada di sekeliling Rasulullah. Barisan yang berjalan di belakang terdiri dari orang-orang yang berjalan kaki dan yang duduk di atas kuda. Begitu Ka'bah di hadapan mereka, serentak kaum muslimin menggemakan kalimat talbiyah. Labbaik Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Di pihak lain, kaum Quraisy keluar dari Mekah. Sesuai bunyi perjanjian Hudaybiyah, mereka pergi ke bukit-bukit terdekat dan memasang tenda di tempat tersebut. Mereka berkumpul untuk menyaksikan arak-arakan rombongan kaum muslimin. Rasulullah dan seluruh kaum muslimin melakukan tawaf di keliling Ka'bah dengan lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Melihat pemandangan tersebut, orang-orang musyrik saling berkata, "Orang-orang yang kalian kira tubuhnya rapuh karena sering terjangkit demam Yastrib ternyata lebih kuat dari begini dan begini." Iya, benar. Selesai tawaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dengan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu beliau berhenti di Marwah dan menghampiri hewan-hewan kurban yang telah digiring ke tempat itu. Lalu beliau berkata, Inilah tempat menyembelih hewan kurban. Tetapi setiap tempat di Mekah ini boleh dijadikan tempat menyembelih hewan kurban. beliau lalu menyembelih seluruh hewan yang dibawanya dan mencukur rambut di Marwah. Hal tersebut juga diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Rasulullah tinggal di Mekah selama 3 hari, dan dalam kesempatan itulah beliau menikah dengan Maimunah binti Al-Harits. Demikian kisah tentang Maimunah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, berprasangka buruk merupakan perbuatan yang tidak baik. Hal itu dapat menimbulkan kesalahpahaman seperti halnya kecurigaan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Kedua, berselisih atau bermusuhan antar sesama tidak memberikan manfaat apapun. Sejatinya perdamaianlah yang membuat rasa aman dan tentram. Wallahu a'lam bishawab. Kisah keluarga Nabi. Maimunah binti Al-Harits, pernikahan yang penuh berkah dan kemuliaan. Maimunah radhiyallahu anha sangat mengagumi dan menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa gembira ketika mendengar berita bahwa pasukan umat Islam meraih kemenangan dalam sebuah peperangan. Suatu ketika saat mendengar bahwa Rasulullah akan ke Mekah, ia berpikir ingin meraih kemuliaan menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maimunah bercerita tentang perasaannya kepada Lubabah Al-Kubro bahwa dirinya memiliki rasa pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia siap manakala Nabi Muhammad menikahinya. Kemudian Lubabah Al-Kubro menceritakan hal tersebut kepada suaminya, Abbas bin Abdul Muthalib. Lalu Abbas meneruskan informasi tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun bersedia menikahi Maimunah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta Ja'far bin Abi Thalib, adik iparnya, menemui Maimunah dan menyampaikan lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamaran tersebut disambut baik oleh Maimunah. Maimunah sendiri memilih menyerahkan urusan pernikahannya kepada Ummu Fadl yang merupakan istri dari Abbas bin Abdul Muthalib, dan pernikahannya ini akhirnya diurus oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah melakukan ibadah Umratul Qadha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maimunah binti Al-Harits dengan mahar 400 dirham. Maimunah menikah dengan Rasulullah pada usia 26 tahun di bulan Zulqa'dah di tahun 7 Hijriah. Di hari ketiga, 2 orang utusan kaum musyrik Mekah mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongannya. Keduanya mengingatkan salah satu isi perjanjian Hudaybiyah, yaitu Nabi Muhammad dan umat Islam hanya diizinkan untuk tinggal di Mekah selama 3 hari. Tinggalkanlah Mekah karena waktumu sudah habis. Saya baru saja menikah dengan Maimunah. Bagaimana menurut kalian jika saya merayakan pernikahanku di tengah-tengah kalian dan kami suguhkan makanan untuk kalian? Kami tidak butuh makananmu.
maka keluarlah dari negeri kami. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan pasukan Islam untuk siap-siap meninggalkan kota Mekah. Beliau juga meminta pembantu Abbas, Abu Rafi, mengawal Maimunah keluar Mekah menyusul rombongan Nabi Muhammad SAW. Setelah tiba di daerah Sarif, sekitar 10 mil dari Mekah, rombongan beristirahat. Rasulullah SAW mendirikan tenda di bawah sebuah pohon. Beliau dan Maimunah beristirahat di tenda tersebut. Setelah bermalam, mereka melanjutkan perjalanan lagi kembali ke Madinah. Pernikahan Rasulullah SAW dan Maimunah radhiyallahu anha membawa kemaslahatan besar. Pernikahan tersebut memperkuat hubungan silaturahim antara Rasulullah dengan banyak pihak. Maimunah merupakan saudara dari Lubabah As-Sughra, yaitu ibu dari Khalid bin Walid. Beberapa saat setelah pernikahan itu, Khalid bin Walid memeluk Islam. Khalid kemudian dikenal sebagai pahlawan Islam, sang pedang Allah, karena kecakapannya dalam menghancurkan musuh-musuh Islam di medan perang. Adanya pernikahan Rasulullah SAW dan Maimunah juga menjalin hubungan kekeluargaan dengan kabilahnya Maimunah, yaitu kabilah Bani Hilal yang termasuk kabilah-kabilah Arab tinggi. Pernikahan tersebut dapat menarik simpati mereka sehingga mereka tak ragu untuk memeluk agama Islam. Jadi pernikahan Rasulullah dengan istri-istri beliau memiliki banyak hikmah, dan niat pernikahan Rasulullah di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah, Maimunah mengawali hidup baru sebagai anggota baru keluarga Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi salah satu ummul mukminin. Maimunah memperlakukan istri-istri Rasulullah yang lain dengan baik dan penuh hormat. Ia pun selalu menjaga hubungan baik dengan ummul mukminin lainnya. Sebagai istri Nabi, di antara tugasnya antara lain adalah menyampaikan hukum-hukum syariat dan juga aktivitas Nabi yang tidak dilihat oleh masyarakat umum. Sebab merekalah para istri Rasulullah yang senantiasa bersama Nabi sehingga dapat mengambil ilmu langsung dari sumbernya. Maimunah dikenal taat beribadah dan berilmu. Maimunah meriwayatkan 76 hadis dari Nabi. Ada 13 hadis dari Maimunah yang terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Maimunah merupakan wanita yang rajin beribadah serta mengerjakan berbagai macam kebaikan. Bahkan Rasulullah SAW pernah memujinya dan saudara-saudara perempuannya bahwa ia adalah seorang mukminah sejati. Diriwayatkan oleh Nasai dan Hakim dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW berkata, ada 4 perempuan bersaudara, yakni Maimunah, Ummu Fadl, Salma, dan Asma binti Umais adalah wanita-wanita yang beriman. Maimunah juga dikenal sangat bersemangat dan menjalankan hukum-hukum Allah. Saat itu Maimunah pernah dikunjungi oleh seorang kerabatnya. Tiba-tiba Maimunah mencium bau minuman keras dari kerabatnya tersebut. Lalu Maimunah berkata, jika engkau tidak mengakui kesalahanmu kepada kaum muslimin dan mereka mencambukmu, maka jangan pernah menemuiku lagi. Kejadian tersebut menunjukkan bagaimana Maimunah tegas dalam menegakkan hukum Allah. Kecintaan terhadap kerabatnya tidak menghalangi dirinya dalam berbuat adil kepada saudaranya. Ketika Maimunah mengetahui keutamaan bersiwak, ia tak pernah meninggalkannya sepanjang hidupnya. Yazid bin Asam radhiyallahu anhu berkata, setiap saat Maimunah radhiyallahu anha sibuk dalam sholat atau pekerjaan rumah tangga. Apabila selesai pekerjaan tersebut, ia senantiasa bersiwak. Ketika perang Tabuk, Maimunah mengkoordinir orang-orang, khususnya wanita, untuk memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang terluka dalam peperangan, merawat yang sakit, serta memenuhi kebutuhan para muhajirin dalam kemuliaan dan kehormatan. Tidak lama setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan keimanan dan keberkahan, Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebelumnya saat itu Maimunah radhiyallahu anha merasa sangat sedih ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya dalam keadaan sakit. Wahai Rasulullah, engkau terlihat pucat, silahkan duduk dahulu. Ketika Rasulullah merasa semakin berat dan sakitnya bertambah parah, beliau meminta izin kepada seluruh istrinya untuk menjalani perawatan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkannya, terutama Maimunah. Ia ikhlas dan bersedia giliran kunjung Rasulullah di rumahnya
diberikan kepada Aisyah. Hingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumah Aisyah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Maimunah tetap menjaga ibadahnya, selalu melaksanakan sholat malam, puasa, dan membaca Al-Quran. Menjelang kematiannya, saat itu Maimunah berada di Mekah. Ia mengalami sakit keras, lalu ia berkata, "Bawalah aku keluar dari Mekah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepadaku bahwa aku tidak akan meninggal di Mekah." Maka Maimunah dibawa ke daerah Sarif dekat sebuah pohon, tempat ketika Maimunah dan Rasulullah bermalam setelah menikah dulu. Di tempat itulah Maimunah radhiyallahu anha menghembuskan nafas terakhirnya dan dikuburkan di sana. Maimunah meninggal dunia ketika berusia sekitar 80 tahun pada tahun 51 Hijriah. Ketika proses penguburan jenazah, Ibnu Abbas, keponakan Maimunah, berkata, "Jika kalian telah mengangkat kerandanya, maka jangan sampai tubuhnya terguncang." Ibnu Abbas meminta agar memperlakukan jenazah Maimunah dengan penuh kelembutan karena sesungguhnya Maimunah adalah ibunda kita semua. Setelah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu anha pernah menyanjungnya dengan sebuah kalimat yang tidak akan dilupakan oleh sejarah. "Demi Allah, Maimunah telah tiada. Dia adalah orang yang paling bertakwa dan paling kuat menjaga silaturahim di antara kami." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Demikian kisah Maimunah binti Al-Harits. Hikmah yang bisa dipetik dari kisah tadi antara lain: pertama, pernikahan yang dilakukan oleh Nabi tidak didorong oleh pemenuhan nafsu duniawi, tetapi atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki hikmah atau maslahat yang besar. Kedua, Maimunah radhiyallahu anha memberikan banyak teladan kepada kita seperti taat beribadah, semangat menegakkan hukum Allah, menyambung tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab.